Beliau dibantu oleh pahat-pahat buatan tangan. Tuh pahat-pahat buatan tangannya beliau. Dan juga langgei. Langgei ini adalah pisau khas Dayak. Nah, ukiran Mandau itu untuk ngegangnya dia bolak-balik. Nah, keliling. Tuh. Ini sekaligus kita si pembuatnya lah, si depan kita yang megangnya, kita minta dia bantuan dia untuk megangnya. Nah, itulah senimannya lah secara langsung. Nah, kita lihat matanya dulu. Jumpa lagi dengan kami Uhid Borneo. Kali ini kita berada di salah satu kecamatan di Kalimantan Tengah, yaitu Kecamatan Kahayan Tengah. Dia masuk Kabupaten Pulang Pisau. Letak ibu kota kecamatan ini tidak begitu jauh dari Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Nah, kita di Bukit Rawi, Desa Bukit Rawi atau Kecamatan Kahayan Tengah. Nah, teman-teman, kita di sini sekali ini kita mendatangi khusus teman kita, seorang pengrajin mandau. Kita akan lihat-lihat beberapa hasilnya yang masih tersisa. Sebagian banyak yang sudah kesana kemari lah. Nah, itu dia orangnya, Mas Abang Landi. Nah, itulah kalau teman-teman ada minat nanti kita masukkan di dalam link nomor telepon, alamat dan sebagainya agar mudah mencari. Kita lihat-lihat barangnya dulu teman-teman. Mantap. Nah, ini teman-teman, mandau sisa-sisa hasil karya beliau yang belum diambil oleh yang memesan. Juga bakalan gagangnya. Juga suatu yang agak istimewa di sini, ada satu buah popor senapan PCP yang beliau baru buat juga. Nah, kalau untuk teman kita Lali, ini orangnya. Beliau ini adalah memang putra Dayak asli. Jadi memang dia untuk Kalimantan dia sama lah sukunya sama kami. Itu dulu suku Dayak Maju. Lita hijau. Ya, kita campur bahasa kita aja ya, Mas. Nanti kita tulis di tulisan-tulisan di bawahnya lah. Nah, dan ini kita mulai dari barang-barang yang digunakan beliau memang sederhana sekali. Beliau dibantu oleh pahat-pahat buatan tangan. Pahat-pahat buatan tangannya beliau. Dan juga langgei. Langgei ini adalah pisau khas Dayak. Mungkin di video kita nanti juga akan kita tampilkan sedikit cara pembuatannya dan kita beritahukan jenis-jenisnya teman-teman. Ini mandau buatan beliau, pesanan. Tapi nanti kita lihat yang ini. Kita cuman lihat. Ya, ini satu teman-teman. Ini bakal mata mandau. Ini bakalan mata mandau. Bahannya dari barsingso. Kenapa dia senang memakai bahan dari barsingso?
Karena bersiso pertama dia akan menjaga segi ketajaman, lebih tajam dan lebih keras dari besi yang lain lah, kecuali yang banyak mengandung baja. Banyak juga lah kalau logam-logam yang lain yang keras. Nah itu dia teman-teman. Ini satu. Kita lihat lagi bakalan untuk gagang. Nah gagang, atau kami bilang bahasa Dayaknya, bahasa Dayak ngajunya kumpang. Ini ada dua macam, satu dari kayu dan satunya dari tanduk rusak. Entah rusak ini kijang tak apa, terserah lah. Nah yang sudah diukir beliau nih bakalan-bakalannya tuh teman-teman. Nah kita dekatkan biar lebih terlihat lah. Nah ukiran Mandau itu untuk gagangnya dia bolak-balik, nah, keliling tuh. Nah jadi itulah, itu dia teman-teman. Satu lagi ini bakalan sarung. Nah, bakalan sarung yang belum selesai oleh saudara kita ini. Ini dari bahan kayunya berat, ini kayu ulin atau kayu besi. Kalau bahasa Dayak ngajunya ini tambalien. Ini juga diukir, sering diukir untuk gagang. Nanti kita lihat yang lebih jelas yang sudah selesai. Di sini kita mulai ke yang nanti mandaunya nanti lah teman-teman. Agak repot juga mandaunya nanti. Nah ini gagang senapan nih baru ini. Nah. Oh, beliau ukir juga popornya. Nah bentuknya bagus, seperti hampir seperti asli. Wah ini banyak gagang popor-popornya bekas yang aslinya. Nah, teman-teman, ini yang aslinya. Berarti cukup banyak teman-teman yang lain yang datang ke beliau untuk minta diganti memakai kayu dan diukir biar lebih cantik lah. Untuk kayunya ini, yang kayu yang ini beliau memakai kayu nangka. Soalnya nangka ini beratnya cukup dan juga seratnya lebih padat dan tahan. Nonton PCP ini teman-teman untuk berburu lah, berburu pelanduk atau kancil kalau yang biasa, atau burung-burung. Nah, teman-teman yang pemburu pasti tahu lah. Ya itulah yang agak unik nah yang dibuat beliau. Sebenarnya banyak yang beliau bisa buat, cuman nggak ada lah barangnya sekarang karena diambil pemiliknya, pemesan. Nah ini kita mulai lagi di Mandau. Oh, ini Mandau ini yang masih bulat sudah jadi, ada dua. Satunya agak besar. Nah, ini ada rambutnya teman-teman. Nah, ini Mandau bikinan beliau. Beliau ini bukan hanya
mengukir juga dia pandai besi, bisa mengolahnya dari besi, langsung pandai besinya beliau. Jadi teman-teman kalau mau pesan nanti ke belakang lah kita ngomongnya. Ini ada 2 dari unit-unitnya. Nah, ini yang mirip mandau dulu, mirip mandau ada ya, ini satu teman-teman, mirip mandau ini juga punya orang nih. Nah, ini mirip mandau, bentuknya mirip mandau, boleh dilihat. Ini kalau bahasa kami pisau ambang atau parang biasa atau pisau biasa yang digunakan sehari-hari untuk berkebun, ke ladang atau ke hutan, membantu pekerjaan lah. Matanya juga hampir mirip, nanti kita lihat. Nah, ini pisau ambang. Ini pisau ambang ini, tapi satu dia jarang dikasih ukiran-ukiran seperti ini. Ini kan ada ukiran kecil-kecil aja sebagai hiburan lah. Nah, kalau bodinya nggak diukir sama sekali, soalnya dipakai sehari-hari lah. Untuk matanya kita lihat yuk. Nah, kalau untuk matanya kita lihat, inilah pisau ambang. Nah, dia tanpa ada diukir ditambah. Nah, krekut bajainya juga nggak dibikin di atas. Nah, inilah yang namanya pisau ambang. Bentuknya seperti mandau, dan banyak orang-orang yang di luar kami sering juga mengatakan mandau, padahal bukan, karena bentuknya yang serupa lah. Nah, itulah pisau ambang, pisau yang digunakan untuk sehari-hari. Nah, kita lari ke mandau lagi. Oke, di dua-dua. Nah, teman-teman, inilah mandaunya tadi. Ini sekaligus kita si pembuatnya lah, si depan kita yang megangnya, kita minta dia bantuan dia untuk megangnya. Nah, itulah senimannya lah secara langsung. Nah, kita lihat matanya dulu. Kalau bodinya, kepalanya, nah ini, nah kepalanya sudah diukir. Kalau mandau, biasanya di sini ada yang sering dikasih logam lama, perak biasanya, yang banyak. Ini kalau bodi kumpang atau sarungnya juga diukir. Ukirnya, nah itu ukirannya. Kalau kami bilang, kalau bahasa kami, ukiran ini motifnya motif kabuk, ya, sejenis ular atau naga sungai dia. Nah, beliau ini ada memperlihatkan untuk kita sebuah taring beruang. Wah, ini bisa digunakan biasanya kalau orang membuat penyang untuk mandau bisa. Kalau tidak, untuk tempat tali, untuk menahan talinya biasanya. Nah, kalau logam untuk duitnya ini bisa. Logam-logam yang ada di saudari kapit. Kalau ini dia agak besar nih. Biasanya ada yang lebih kecil lagi, mereka orang sini sering pakai. Beliau banyak koleksinya rupanya. Itulah.
Nah, itu dia teman-teman. Ini juga kalau orang mau pesan penyang, ini pantik pari atau pahi. Pantik pari atau bagian ekornya itu ada sejenis tulang. Ya bang ya? Ya. Sejenis tulang, dan ini kalau dia masih hidup amat berbisa. Nah, berbahaya. Entah kalau sudah sisa tulang gini apa masih berbahaya atau tidak, kita nggak berani tikam-tikam lah, nanti yang berbahayanya kena kita. Nah, kita lari ke mandau. Mandau tadi ini satu, ini sudah ada rambut, biasanya dibuat dari rambut-rambut binatang-binatang buruan yang punya agak panjang lah ukurannya. Dia di mandau punya bulu biasanya beragam lah, ada yang cuman 2, ada yang cuman 1, tergantung si pengolahnya. Nah, ukirannya ini ukiran Dayak asli, Dayak Ngaju lah. Mungkin Dayak yang lain sama aja lah, cuman beda-beda pengertian dan beda-beda penyebutan. Ini kita lari ke mata mandau. Nah, ini mata mandau berlawanan sama pisau ambang tadi, atau parang biasa. Dia punya susunan tingkatan di ujungnya beberapa. Ada juga yang biasa seperti ambang, tapi dia di sini sisi yang ini agak lebih tajam ke bawah. Dan di sini kadang-kadang dibikin, nah, ukiran-ukiran di sini di besinya tuh terdekatkan. Nah, inilah bentuknya. Di sini kita lihat di bodi ada titik-titik kecil yang berwarna kuning atau agak kemerahan. Nah, ini titik-titik kecil ini adalah tatah. Nah, tatah ini biasanya dia berwarna kuning. Ini dibuat dari kuningan. Ada juga yang agak kemerah-merahan. Ini dari tembaga. Iya, Tembaga nih. Tapi kalau dia sudah berpangkat, ini akan berubah nanti. Lain lagi jenis yang dipakai. Untuk berpangkat kita tidak terlalu bikin apa-apalah di sini, susah. Inilah mandau. Ini ada temannya tadi, itu langgei namanya. Biasanya jadi teman mandau. Nah, ini dia teman-teman. Kuisi dong. Aku kamu isi jikurikan. Tuh nih. Nah, ini teman-teman, biasanya di mandau teman-teman sering melihat itu di mandau ada bagian yang dipasang di bagian belakangnya adalah seperti ini. Coba ya, ngukep dengan pulangnya. Nah, itu langgei, untuk tempat langgei, tapi ini belum ada matanya. Ya, belum kita pasang. Nah,
ini lagi dekatin. Posisi pasangnya biasanya di bagian belakang, dia mepet ke tubuh si pemakai. Nah, mepet ke tubuh pemasang biasanya. Nah, dia begini. Pokoknya teman-teman kalau sering lihat mandau-mandau dari pengrajin-pengrajin lainnya, ada yang ini kadang-kadang. Inilah langge sama sarung langgenya. Nah, tangkainya ini, nah ini tangkai. Nah, dia cabut ini bisa. Nah, inilah. Ini dia bisa masuk. Ini mata langge. Ini mata langgenya punya teman memang dibuat khusus. Nah, itulah dia. Nah, kalau masukin seperti itu dipasang, dan nanti akan dipasang ke sarungnya. Nah, gitu dia teman-teman. Cuman kalau mandau produksi orang Dayak Ngaju, mandau-mandau baru biasanya bikinan-bikinan baru, jarang teman-teman bisa melihat ada mata langgenya yang sudah dipasang. Nah, itu ada sebabnya. Di sini kita ngomong-ngomong sebabnya sedikit. Sebabnya pengrajin tahu bahwa yang bisa dipasang langge, mata langge itu dia sudah berpangkat lah, entah pangkatnya kita nggak mau terlalu ngomong terlalu panjang yang itu. Baru dia punya hak untuk ditemani oleh langge ini. Memang bisa kita buat langge, tapi itu untuk pekerjaan sehari-hari dan tidak dipasang di sarung mandaunya. Nah, teman-teman, seperti ini kan. Nah, ini seperti langge ini. Ini kan untuk pekerjaan sehari-hari. Untuk nama langge itu ada dua macam, tapi tinggal kita sebut di sini soalnya ada video kita nanti yang menyebutkannya lagi. Nah, ini langge. Ini yang membantu pekerjaan teman ini untuk mengukir atau dia menjawet atau apa namanya, menyulam, menganyam mandau ini. Nah, satu lagi kita tertinggal, lupa kita tadi teman-teman, maaf. Ini kita lihat ini, ini di posisi sarung ini ada dua macam anyaman. Ini kami sebut tepuser atau lilitan anyaman ini, yang laki-laki dan yang perempuan. Ya, ini namanya tepuser. Nah, kalau yang laki-laki yang sebelah sini dia agak bulat daerah ujungnya dan bawahnya agak lencup. Kalau yang perempuan dia bulat saja, sama di bawah dan di atas sama. Ini yang perempuan tuh. Posisi masangnya mungkin dari suku-suku yang lain kita nggak tahu. Kalau suku kami ya inilah pasangannya. Yang perempuan dia berada di tengah, yang laki-laki di atas sama yang di bawah. Nah, itulah teman-teman masalah mandau ini. Ini juga ada yang bagus juga lah, ada tambahan variasi, dikasih ukiran-ukiran tulang. Ini mirip-mirip patung 10 atau patung apa namanya, nah, itu dari tulang juga teman-teman, dari tanduk, sisa-sisa tanduk bekas bikin gagangnya tadi atau kumpangnya. Nah, inilah teman-teman. Nah, mungkin sampai di situ dulu video kita kali ini.
mengenai Mandau. Buatan orang Dayak asli Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah juga banyak Dayaknya sebenarnya. Dayak Ngaju lah. Nah, ini teman kita orang suku Dayak Ngaju. Kita sama mereka nih. Suku Dayak Ngaju. Nanti teman-teman kalau mau memesan Mandau dari beliau bisa menghubungi teleponnya, nanti kita tulis di deskripsi dan alamatnya kita tulis. Nah, itu teman kita. Nanti kalian hubungi dia, masalah harga itu nanti kalian bicarakan sama dia. Yang pasti harganya cukup terjangkau dan juga murni bentuknya buatan Dayak Ngaju. Nah, itulah teman-teman, itu teman kita. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Silahkan kalau teman-teman mau pesan nanti dilihatlah deskripsinya. Nanti kita tulis di deskripsi video kita ini. Mantap teman-teman.